Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu fungsi bisnis dalam siklus persediaan dan pergudangan, serta catatan dan dokumen yang terkait. Yang pertama itu proses pesanan pembelian. Proses pesanan pembelian ini ada dokumen permintaan pembelian dan dokumen pesanan pembelian. Permintaan pembelian itu dilakukan oleh bagian gudang jika stok di dalam gudang sudah mencapai batas minimum atau sudah hampir habis. Kemudian, permintaan pembelian ini diserahkan ke bagian pembelian untuk diproses ke bagian vendor. Yang kedua, penerimaan bahan baku. Perusahaan yang baik pasti memiliki pengendalian yang baik. Apa sih pengendalian yang baik itu? Pengendalian yang baik itu jika perusahaan memiliki departemen penerimaan di mana yang berfungsi untuk mengecek barang yang dikirim dari vendor apakah sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tercatat di dalam purchase order. Nah, kemudian bagian penerimaan ini membuat laporan penerimaan. Laporan penerimaan diserahkan ke bagian gudang untuk melakukan penyimpanan bahan baku. Kemudian bagian gudang memasukkan data pada laporan penerimaan ke dalam file induk persediaan perpetual bahan baku untuk ditambahkan nilai persediaannya, baik itu yang tercatat maupun yang ada di dalam software akuntansi yang ada di perusahaan. Selanjutnya itu memproses barang, di mana memproses barang ini dilakukan oleh bagian produksi dan bagian pergudangan. Apabila bagian produksi ini ingin meminta bahan baku ke bagian gudang, maka bagian produksi harus membuat permintaan bahan baku dulu untuk ditandatangani oleh bagian gudang. Kemudian, bagian gudang mencatat catatan akuntansi biaya, di mana barang yang sudah ditransfer ke bagian produksi harus dicatat sebagai bahan baku dalam proses. Selanjutnya, penyimpanan barang jadi atau barang yang sudah diproses. Nah, ini dilakukan oleh bagian pergudangan di gudang yang memang khusus untuk menyimpan barang produksian yang sudah jadi. Nah, untuk catatannya itu menggunakan file induk persediaan perpetual barang jadi, di mana barang dalam proses yang dicatat oleh bagian gudang sebelumnya itu dianggap menjadi barang jadi. Nah, selanjutnya dan yang terakhir itu mengirimkan barang jadi. Mengirimkan barang jadi ini dilakukan oleh bagian penjualan dan bagian penagihan. Nah, untuk pembeli yang sudah memesan itu barang jadinya, kalau mau dikirim, bagian penjualan harus membuat dokumen pengiriman terlebih dahulu, yang kemudian nantinya dokumen tersebut harus ditandatangani oleh si pembeli sebagai bukti bahwa penjualan sudah dapat diakui, dan kemudian bisa dimasukkan ke dalam file induk persediaan perpetual barang jadi, di mana itu dapat mengurangi stok barang jadi yang ada di gudang. Bagian audit persediaan, di mana auditor harus mengetahui dulu bagian audit yang akan diuji dan siklus apa yang diuji. Bagian audit mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu siklus yang diuji. Bagian akuisisi dan pembayaran, serta bagian penggajian dan personalia. Nah, kedua, bagian audit mentransfer aset dan biaya secara internal itu siklus yang diuji bagian persediaan dan pergudangan. Kemudian selain itu juga dalam mengamati persediaan secara fisik atau yang biasa disebut stok opnam dan menetapkan harga dan kompilasi harga itu juga dilakukan oleh bagian persediaan dan pergudangan. Selanjutnya, dalam mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya itu dilakukan oleh bagian penjualan dan bagian penagihan. Audit akuntansi biaya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian ini berkaitan dari saat bahan baku diminta sampai produk selesai dibuat dan dikirim ke gudang. Pengendalian ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pengendalian fisik, seperti adanya perbedaan penggunaan gudang antara gudang bahan baku dan gudang barang jadi,
Lalu adanya penugasan penjagaan persediaan kepada yang bertanggung jawab untuk melindungi persediaan. Yang kedua, adanya pengendalian terhadap biaya terkait. Maksudnya adalah seperti apakah penggunaan listrik yang dipakai untuk dalam memproses barang itu penggunaannya wajar atau tidak. Yang kedua, ada pengujian akuntansi biaya. Ada 4 aspek yang diperhatikan auditor, yaitu pertama, pengendalian fisik terhadap persediaan. Di sini auditor memeriksa apakah gudang penyimpanan sudah dipisahkan antara bahan baku dan barang jadi, dan memeriksa apakah gudang tersebut sudah aman dan ada pengendalian internal yang baik, seperti akses yang terbatas dan penggunaan satpam di gudang tersebut. 2. Dokumen dan catatan untuk transfer persediaan. Auditor memverifikasi apakah transfer persediaan yang dicatat memang ada dan transfer tersebut dicatat dengan akurat. 3. File induk persediaan perpetual. Auditor memeriksa dokumen-dokumen yang mendukung penambahan dan pengurangan jumlah persediaan dalam file induk. 4. Catatan biaya per unit. Menyatukan catatan akuntansi biaya dengan catatan produksi dan akuntansi lainnya agar biayanya dapat akurat. Saya akan menjelaskan tentang prosedur analitis, di mana prosedur analitis ini sangatlah penting dalam pengujian siklus persediaan dan pergudangan yang bertujuan untuk menemukan kemungkinan salah saji. Dalam melakukan prosedur analitis ini, yang pertama, auditor dapat membandingkan presentasi margin kotor dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, auditor dapat membandingkan perputaran persediaan dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, auditor dapat membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, auditor dapat membandingkan nilai persediaan yang ditambah dengan tahun sebelumnya. Yang terakhir, auditor dapat membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dengan biaya variabel harus disesuaikan dengan perubahan volume. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang observasi fisik persediaan, yaitu prosedur pemeriksaan di mana auditor ikut serta di dalam pemeriksaan fisik klien yang bertujuan untuk menentukan apakah tercatat dengan benar pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar persediaannya oleh klien. Serta pemeriksaan fisik ini adalah bukti penting untuk memverifikasi keberadaannya dan jumlah persediaannya. Ada 4 poin hal penting sebelum melakukan observasi fisik persediaan. Yang pertama, ada persyaratan observasi persediaan. Untuk memenuhi persyaratan auditor atas persediaan klien, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama, auditor harus hadir pada saat klien melakukan perhitungan persediaannya untuk menentukan saldo akhir tahun. Yang kedua, auditor harus mengamati prosedur perhitungan klien. Yang ketiga, auditor harus mengajukan pertanyaan kepada klien mengenai prosedur perhitungannya. Dan yang terakhir, auditor harus melakukan pengujian atas perhitungan fisik independen. Yang kedua, ada pengendalian terhadap perhitungan fisik. Dalam melaksanakan observasi fisik persediaan klien, maka auditor harus memahami pengendalian atas perhitungan fisik persediaan klien. Adapun pengendalian yang memadai terhadap perhitungan fisik meliputi yang pertama, instruksi klien yang benar untuk melakukan perhitungan fisik, yang artinya klien harus memberikan arahan yang benar sesuai standar dan prosedur. Yang kedua, supervisi oleh personil perusahaan yang bertanggung jawab, yang artinya setiap perhitungan fisik harus ditinjau oleh orang yang bersangkutan secara bertanggung jawab. Yang terakhir, ada verifikasi internal yang independen, artinya setiap perhitungan harus diuji atau dinilai keabsahannya secara independen. Dan yang ketiga, ada keputusan audit. Selanjutnya, dalam observasi fisik persediaan, auditor membuat suatu keputusan yang meliputi yang pertama, ada penetapan waktu.
Dengan penetapan waktu ini, auditor memutuskan kapan akan melakukan perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, ukuran sampel, yaitu jumlah item persediaan yang akan dihitung sesuai dengan pertimbangan auditor. Yang terakhir ada pemilihan item. Hal ini dilakukan dengan mengamati perhitungan item-item yang paling signifikan, menyelidiki item-item yang mungkin sudah rusak, dan melakukan pembahasan dengan manajemen menyangkut alasan mengeluarkan setiap item yang material. Yang terakhir ada pengujian observasi fisik. Setelah auditor membuat suatu keputusan, selanjutnya melakukan pengujian observasi fisik yang bertujuan untuk menentukan apakah perhitungan fisik telah dilakukan sesuai dengan instruksi klien. Audit penetapan harga dan kompilasi. Yang pertama ada pengendalian penetapan harga dan kompilasi. Memerlukan pengendalian ini untuk memastikan bahwa perhitungan fisik telah diikhtisarkan dengan benar. Nah, diberi harga pada jumlah yang sama seperti di catatan per unit, dikalikan dan ditotalkan dengan benar, serta dicantumkan dalam file persediaan perpetual dan akun persediaan di buku misal umum terkait dengan jumlah yang tepat. Prosedur penetapan harga dan kompilasi. Auditor dapat menerapkan tujuan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari klien sebagai kerangka referensi, termasuk deskripsi setiap item persediaan, kuantitas, harga per unit, dan nilai total. Ketiga, ada harga pasar atau harga pokok. Auditor mempertimbangkan nilai penjualan item persediaan dan dampak yang mungkin dari perubahan harga yang cepat untuk menentukan nilai realisasi bersih. Integrasi pengujian, atau bisa disebut juga keterkaitan antara pengujian siklus persediaan dan pergudangan dengan yang pertama, pengujian siklus akuisisi pembayaran, berkaitan dengan pembelian bahan baku atau akuisisi bahan baku dan biaya overhead manufaktur. Yang kedua, keterkaitan dengan siklus penggajian dan personalia, berkaitan pada saat biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, ada keterkaitan dengan pengujian siklus penjualan dan penagihan, berkaitan pada saat harga pokok penjualan.